ini, tantangan apa yang paling sering kakak hadapi dalam memimpin IRMA dan bagaimana strategi kakak untuk mengatasi tantangan tersebut? Baik, jika untuk kendala, pastinya kita di IRMA ini bermacam-macam background ya. Jadi ada yang masih SMA, ada yang sudah kuliah, dan bahkan ada yang kerja. Dan juga kita ketahui bahwasanya di dalam keluarga saja kita dengan adik atau kakak kita sering adanya berbeda pendapat dan lain-lain. Nah, artinya adalah masalah komunikasi ketika kita diskusi dalam ataupun bermusyawarah. Untuk solusinya tentunya harus saya sebagai ketua IRMA itu menjalin komunikasi terus dengan para anggota saya agar bisa tahu apa saja hal-hal yang memang harusnya diperbaiki dan harusnya diterapkan di IRMA Palembang agar bisa walaupun berbeda pendapat tetap satu tujuan. Kakak membagi atau menyerahkan tugas dan tanggung jawab kakak kepada anggota-anggota IRMA di Masjid Agung. Ya, untuk pembagian tugas ataupun tugas-tugas kepada para anggotanya, tentunya kami membaginya di IRMA ini ada bidang-bidang. Jadi misalnya di sini ada bidang dakwah dan pendidikan, artinya tugas-tugas seperti mengadakan kegiatan majelis kuliah ataupun majelis fikih ataupun yang berhubungan dengan pendidikan itu saya serahkan kepada bidang dakwah dan pendidikan. Dan juga contoh yang lainnya bidang sumber daya manusia, ketika kita melakukan recruitment yang saat ini kita lakukan di bulan Mei itu saya serahkan tugasnya tersebut kepada bidang sumber daya manusia atau SDM dan kaderisasi. Serta untuk kegiatan olahraga kita tugaskan bidang olahraga dan seni untuk mengatur buat program-program yang bisa menjadi sebuah program refreshing untuk teman-teman di IRMA Palembang, dan masih banyak lagi dari tugas-tugas masing-masing bidang itu ada. Baik kakak, dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana kakak membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan anggota-anggota IRMA di Masjid Agung Kota Palembang? Untuk menjaga hubungan harmonis, tentunya yang pertama dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan, yaitu yang bisa dilakukan ada rutin setiap 1 bulan sekali itu kita ada pertemuan kayak gitu mengenai evaluasi atau usaha dan masukan, sehingga jika kita sering ketemu maka chemistry atau hubungan yang baik itu akan terjalin dengan sendiri. Terima kasih kakak, saya sudah selesai dengan wawancara pertama dan dari narasumber pertama. Sekarang saya akan lanjutkan dengan narasumber kedua saya. Baiklah, sekarang saya sudah bersama narasumber kedua saya. Baik mbak, boleh perkenalkan namanya? Nama saya Lina Angelina dari pengurus di IRMA Palembang. Untuk pertanyaannya, apakah ada program atau inisiatif yang dilakukan pemimpin atau ketua IRMA untuk meningkatkan partisipasi anggota? Kalau terkait program yang bisa kepemimpinan di tahun ini, kami lihat itu menerapkan beberapa kedisiplinan terkait program pelaksanaan di setiap kegiatan kita. Itu menerapkan tentang program yang lebih ke penerapan sosial. Pertanyaan keduanya, bagaimana menurut kakak, apakah ada pembagian tugas atau tanggung jawab yang tidak adil atau tidak merata di antara anggota IRMA ini? Alhamdulillah sejauh ini kalau yang dari kami amati, kita menerapkan pembagian tugasnya itu secara adil karena kita memiliki beberapa bidang di mana mereka melakukan setiap kegiatan dan porsi masing-masing sesuai dengan bidang yang diamanahkan kepada mereka. Dan pertanyaan yang terakhir, apa harapan kakak terhadap kepemimpinan IRMA pada saat ini dan yang akan datang? Untuk harapan kedepannya di kepemimpinan, kita berharap kepemimpinan itu dapat menciptakan sebuah tempat yang nyaman untuk generasi muda, tentunya di remaja Masjid Agung Palembang, dan juga bisa lebih menerapkan syariat yang ada. Terima kasih mbak, dan saya akan lanjutkan ke narasumber ketiga saya. Baiklah, sekarang saya sudah bersama narasumber ketiga saya. Mbak, boleh perkenalkan namanya? Baik, perkenalkan nama saya Putriani, anggota dari IRMA Palembang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana efektivitas komunikasi antara ketua dan anggota IRMA, dan apakah ada kendala komunikasi yang sering dihadapi? Oke, untuk kendala, mungkin beberapa anggota itu mempunyai beberapa masalah atau kendala yang akan, nah itulah gunanya ketua umum.
mereka bisa menyelesaikan suatu masalah melalui ketua umum. Nah, biasanya kendala yang dialami itu seperti contohnya Mbak sendiri kan, kalau di Irma itu naik Maxim atau Gojek itu dilarang karena otomatis kan duduk bersampingan teruntuk untuk Ahwat bergabung itu dengan Ikhwan bahwa Maxim kan bersama Maxim itu kan dilarang. Jadi kami butuh solusi dari ketua itu bagaimana cara mereka menghadapi semua itu atau mengatasi. Nah, untuk berangkat ke Irma atau menuju ke Irma itu kan butuh, terutama yang tidak mempunyai kendaraan, pastinya kan itu naik Maxim atau ojek lah atau apa. Jadi untuk solusi mereka bisa kemarin tuh suruhnya itu naik angkot. Kan di angkot itu pastinya ada perempuan, insyaallah. Terus dicari lagi anggota yang lain yang benar-benar sendiri atau tujuan atau arahnya sama. Jadi bisa diatur atau diusahakan. Ditumpangi ya. Ditumpangi, dicariin teman untuk berangkat ke Irma. Untuk pertanyaan keduanya adalah bagaimana pemimpin atau ketua Irma menangani konflik atau perbedaan pendapat di antara para anggota. Nah, kalau misalnya ada, apakah prosesnya adil dan efektif menurut kakak? Iya, tentunya adil dan efektif karena setiap anggota itu berhak berpendapat, setiap anggota itu berhak menyampaikan apa yang mereka ketahui, wawasan atau ide yang mereka punya. Ya, pertanyaan terakhir, seberapa puas kakak dengan kepemimpinan Irma pada saat ini? Cukup puasnya karena apa kan beberapa hari ini kan baru dilantiknya ketua umum. Jadi dari awal pelantikan itu beliau sudah menunjukkan sikap ketegasan kepemimpinan yang beliau contohkan terhadap kami, terutama di beberapa bidang. Karena beliau itu aktif dalam mempertanyakan keaktifan bidang, anggota, terutama anggota yang jarang aktif. Baik, bisa kita lihat dari 3 narasumber saya tadi bahwa Ikatan Remaja Masjid itu bisa membangun pengetahuan tentang agama maupun tentang pengetahuan sosial di Masjid Agung ini, dan Ikatan Remaja Masjid ini juga bisa mengembangkan pengetahuan kepada anak-anak muda dan kepada remaja-remaja di sekitar Masjid Agung. Jadi harapan dan pesan dari saya adalah teruslah bertanggung jawab dan mengerjakan tugas kalian, karena dengan tanggung jawab dan tugas kalian itulah kita bisa berjalan ke jalan yang lebih baik. Terima kasih. Happy Making guys.